Aram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadta mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jit'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya, kalau mau khutbah itu ya nyari apa, kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayat Bukhari. Sekarang lagi. Itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakan niki kata lah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddatsa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ataw Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahadha akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihyail mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307 A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahadha akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahadha akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ya, ini saya teruskan. Nah, maksud saya Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama nyon sewu fadhailu Isa atau fadhailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mukjizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang nyuwun sewu jadi fadhailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri arshfam minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wala yashrab. Weh, kok persis sifatnya Allah layak kulu wala yashrab. Loh, barokahnya Nabi dahar justru nafsul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, weh, aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, pintu nih jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabiya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah. Apa aklun sing yanfil uluhiyah? Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla may yuti rasul faqad ata Allah.
Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Biabi anta ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inda an akhbaraka bil afi angka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawwahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inda an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim. Faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min Nuh wa Ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka. Baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi-nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan. Tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun. Yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Jadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Nabi Isa. Terus ketikane Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la ingkana Musa bin Imran atau huwa hajaron tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min asabika khina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah, tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz itu uang orang ngebanding Mbak Hamid tersiksa mesti ini. Bandingannya kulomon Mas, jadi imbang. Podo nomi, cek podo gaule. Gak usah Mbak Hamid, repot. Saya belakang. Ya Rasulullah, la ingkana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta. Famadza bi'ajaba minasyat al-masmumah. Khina kallamatka wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqalat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niup roh lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu lebih dahsyat. Pokoknya kondang lah. Nah ini yang harus kita tiru di zaman akhir.